Saya dari sejak Kapolrinya Pak Idham sama Kapolri Pak Sigit, kita apresiasi dua Kapolri ini. Saya yang meneriakan, Pak, tolong Pak Kapolri, kami ini lulusan pesantren. Jangan ada diskriminasi antara lulusan madrasah, lulusan pesantren dengan lulusan umum. Kasih dong hak kami. Mereka orang-orang hebat, ketika turun mereka menjadi mengabdi di masyarakat. Kan Babin Kaptipmas itu ya polisi lebih dekat dengan masyarakat. Babinsa lebih dekat dengan masyarakat. Apa yang terjadi luar biasa. Respon dari dua Kapolri ini saya akan pertimbangkan, kata Pak Idham, dan dilaksanakan di era Pak Sigit. Sekarang ada yang namanya Rekpro. Jalur talent scouting. Pokoknya lulusan madrasah, lulusan pesantren kemarin berapa? Polwan yang diterima. Hafal 30 juz langsung diterima, Pak. Pak Marwanda Sopang ini garda terdepan, beliau menyelesaikan kemarin karena panjanya juga dari Komisi 8. Bahkan beliau adalah pasukan paling aktif, pasukan terdepan untuk menyelesaikan undang-undang ini. Dan sekarang yang ada di benak beliau ini ketika afirmasi mengenai pendidikan pesantren nih ya. Karena ada amanat di undang-undang pesantren itu rekognisi pendanaan, harus ada dana abadi seperti dana abadi pendidikan. Ini penting untuk peningkatan kualitas santri, kualitas kiainya. Masa yang lain dapat, misalkan sekarang beasiswa bisa sekolah ke luar negeri. Nah, melalui pesantren banyak santri-santri yang bisa kita sekolahkan di luar negeri. Itu perjuangan Pak Marwanda Sopang, dana abadi pesantren ini bisa sampai di bahkan kemarin tahun ini kita 20 triliun berbagi dua lah untuk dana pendidikan, tambah 10 triliun untuk dana pesantren 10 triliun. Luar biasa. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema soal pesantren, kita menghadirkan bintang tamu Ketua Fraksi PKB Bapak Cucun Ahmad Samsurijal. Ya. Anggota Komisi 3 juga dari Dapil Jawa Barat. Jawa Barat 2, Kabupaten Bandung. Bandung Barat. Beliau ini adalah pelopor terbitnya undang-undang pesantren. Apa sih Pak semangatnya Pak dulu untuk menerbitkan lahirnya undang-undang pesantren ini? Menarik sekali ini bincang-bincang tipis. Ya, iris tipis-tipis dulu. Iris tipis-tipis. Ya. Jadi kita iris dulu kenapa kita ada satu pemikiran yang cukup luar biasa dari sang pemimpin Gus Muhaimin. Ketika saya dilantik tahun 2014, pertama saya dipanggil bahwa kata beliau, kamu itu anak pesantren. Banyak di PKB ini dari kobong pesantren menuju panggung parlemen, ya, itu tulisan biografi saya. Mereka yang tidak bisa dipandang sebelah mata eksistensi di parlemen ya. Dan kita ini ada satu apresiasi dari sahabat-sahabat di parlemen lintas fraksi. Mereka salut kepada anak-anak PKB. Perjuangan yang tidak setengah-tengah tuntas. Bayangkan saja. Membuat undang-undang afirmasi di parlemen dengan heterogen. Orang yang latar belakangnya bukan pesantren semua dan mungkin ya agak sedikit mendengar pesantren ini kan ini untuk keberpihakan partai yang Islam atau untuk kalangan pesantren saja. Tapi kita mencoba punya keyakinan bahwa undang-undang ini akan tembus dan akan selesai. Ya, alhamdulillah berbagai momentum yang menyertai dan mengiringi proses ini. Pertama 2017 kita mulai inisiasi prolegnasnya. Di tahun 2017 itu karena selama ini kata Gus Muhaimin kita perjuangan pesantren ini sebelum Republik Merdeka sudah jelas mengabdi kepada negara, kemudian juga kehadiran pesantren ini sudah diperhitungkan oleh negara sebelum Republik Merdeka, terutama fungsi daripada negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi ya. Amanat konstitusi. Disinilah bayangkan coba para kiai dulu tidak pernah mengharap atau misalkan
ada kehadiran negara untuk membangun saprasnya, fasilitasnya, pure betul-betul itu hasil daripada jeripaya, doa dan ikhtiarnya para kiai. Sehingga terwujud lembaga pendidikan pesantren ini yang luar biasa. Tanpa pesantren, karakter Indonesia tidak seperti ini. Iya, betul. Nah, oh iya, 10 November 45 Malabi tewas pun. Nah, itu kan awalnya dari resolusi jihad kaum santri yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, perlawanan terhadap sekutu luar biasa. Nah, itu nyata. Sebelum nyata kan. Nah, kemudian bahkan jauh ditarik ke belakang bagaimana menyatukan, memberikan anak-anak bangsa ini bisa punya ilmu, ya, ilmu keagamaan, ilmu manajemen. Karena di pesantren itu kompleks, ada ilmu manajemennya juga. Ketika keluar dia bisa memanage masyarakatnya, bisa memanage lembaga pendidikan. Banyak yang alumni pesantren berikan pesantren kembali, berarti orang itu mampu, ya, capable, ya, orang-orang yang akademikan betul-betul kompeten. Itu lahiran dari pesantren semua. Nah, amanat dari beliau itu, bayangkan kalian ini, masa tidak punya hati? Kamu anak pesantren, uang yang ribuan triliun negara ini kemana? Kok pesantren nggak dilihat? Kue itu nggak kebagian? Nggak kebagian. Bayangkan saja, sejak dari zaman era perjuangan, di era Orde Lama, Orde Baru, pasca reformasi pun masih belum dilihat. Berarti dengan kata lain, Kang Cucun mengatakan peran pesantren dengan apa yang didapat dari pemerintah belum berbanding lurus. Tidak berbanding lurus, Pak. Kehadiran negara itu. Makanya Gus Muhaimin menginisiasi kepada seluruh skuad pasukannya di parlemen itu, kalian harus berpikir. Nah, mulailah kita menginisiasi prolegnas itu tahun 2017 berjalan. Kemudian ya perjuangannya diawali oleh, dulu pernah kita melakukan long march resolusi jihad dari Surabaya ke Jakarta. Sehingga ketika Pak Jokowi jadi presiden, pada saat itu alhamdulillah Gus Ketum, Gus Muhaimin bisa bergaining, ya tanggal 22 Oktober lahir menjadi Hari Santri Nasional, dan sekarang semarak peringati oleh pemerintahan juga semua. Setelah itu kita hanya cuma punya Hari Santri saja. Tadi yang kita harapkan adalah kehadiran negara. Kita inisiasi 2017, prolegnas harus masuk rancangan undang-undang pendidikan pesantren, ya, dan madrasah. Akhirnya karena judul berbagai pertimbangan, termasuk pemerintah sendiri mengeluarkan DIM-nya, jawaban dari pemerintah dari rancangan inisiatif kita, rancangan undang-undang pendidikan pesantren dan keagamaan, itu tunggal. Undang-undang ini cukup dinamai undang-undang pesantren. Waduh, lebih fokus. Lebih fokus. Pak Jokowi mendorong seperti itu, disambut luar biasa oleh kita, keluarga besar PKB, Nahdien semua ya. Dan ini mempelancar juga saya di perjuangan di DPR 2018 sudah mulai pada tahap pemilu untuk legislatif dan pilpres lagi, ya kita, Pak Presiden kalau betul-betul konsisten di sini untuk perjuangan pesantren, ayo bareng-bareng kita selesaikan undang-undang ini. Akhirnya di tahun 2019 lahirlah undang-undang ini, ya. Dan semua laskar-laskar PKB yang ada di Dewan sana, itu semua bergerak. Laskar-laskar PKB yang tadi mau backgroundnya dia dari kobong pesantren menuju panggung parlemen itu punya basicnya pesantren atau enggak, mereka berjuang semua, termasuk kita ajak, karena tidak selesai undang-undang kalau hanya fraksi PKB. Kita ajak semua fraksi berpikir jernih. Bukan hanya untuk kepentingan PKB, tapi untuk kepentingan semua anak bangsa ini. Singkat kata, terbitlah undang-undang nomor 18 dan after. tahun 2011. Apa yang didapatkan warga santri before dan kesetaraan tadi ya, dan kayak after. Dengan setelah lahirnya undang-undang itu. Before-nya ada rekognisi kelulusan. Dulu alumni pesantren ini kan nggak dapat ijazah, sudah tanda tamat belajar, ataupun ada juga beberapa pesantren mengeluarkan itu nggak diakui negara. Nggak bisa ngelamar polisi. Nggak bisa ngelamar polisi. Nggak bisa ngelamar tentara. Ya, nggak bisa ngelamar tentara. Bahkan mau jadi kepala desa saja, orang ini padahal hebat. Ditokohkan di masyarakatnya. Ketika didorong oleh masyarakat untuk maju dalam pilkades, syarat
Tadi ya legalitas ijazahnya nggak punya. Ilmu perbintangan pun dia menguasai. Tapi kalah sama. Betul. Nah, lahirlah undang-undang pesantren ini, ada rekognisi kelulusan. Sudah boleh. Itu nyatanya. Apalagi sekarang kan sudah bergeser. Pondok-pondok sekarang ini sudah mereka bisa keluarkan ijazah yang kesetaraannya dengan lembaga pendidikan formal. Dan bahkan lebih banyak sekarang pesantren yang memiliki lembaga formal. Jadi nggak perlu persamaan lagi, Pak. Nggak perlu persamaan lagi, luar biasa. Bahkan ada satu afirmasi, kita apresiasi. Saya di Komisi 3 nih ya. Ada nggak, Pak, yang pesantren sekarang udah ngelamar polisi, kan Bapak di Komisi 3? Nah, itu. Ada belum? Saya dari sejak Kapolrinya Pak Idham sama Kapolri Pak Sigit, kita apresiasi dua Kapolri ini. Saya yang meneriakan, Pak, tolong Pak Kapolri, kami ini lulusan pesantren. Jangan ada diskriminasi antara lulusan madrasah, lulusan pesantren dengan lulusan umum. Kasih dong hak kami. Mereka orang-orang hebat, ketika turun mereka menjadi mengabdi di masyarakat. Kan Babin Kaptipmas itu ya polisi lebih dekat dengan masyarakat. Babinsa lebih dekat dengan masyarakat. Apa yang terjadi luar biasa. Respon dari dua Kapolri ini, saya akan pertimbangkan, kata Pak Idam, dan dilaksanakan di era Pak Sigit. Sekarang ada yang namanya Rekpro. Jalur talent scouting. Pokoknya lulusan madrasah, lulusan pesantren kemarin berapa? Polwan yang diterima, hafal 30 juz langsung diterima, Pak. Dan emang polisi membutuhkan itu, bagaimana untuk membina masyarakat sekaligus nanti mereka itu ketika membina masyarakat sudah terbiasa. Apalagi santri terbiasa safari-safari Ramadan ya, Pak. Betul. Mereka udah terbiasa berbaur dengan masyarakat, dengan latar belakang ya. Cocok dengan kepolisian juga dalam membina. Nah, makanya itu tadi ya, karena berbaur dengan masyarakat, polisi ini kan tugas dari undang-undangnya betul-betul ciptakan Kamtibmas. Nah, ini ada di kalangan santri lebih paham bagaimana berbaur tadi, melihat komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat itu lebih memahami, karena diajarkan juga tentang manajemen, bagaimana manajerial mengurus umat seperti apa. Ini ada kelebihan dan lebih mudahkan buat institusi Polri sendiri. Dan kita sangat bahagia sekali ketika sudah lahir undang-undang pesantren ini, bagaimana respon kemudian juga afirmasi dari Pak Kapolri, sehingga ada menjadi supporting stimulus buat si para santri ini. Benar-benar mereka harus membuktikan bahwa saya ini capable, siap, dan kalau dijadikan anggota Polri juga tidak kalah dengan yang lain. Itu. Nah, itu satu ya, rekognisi di kelulusan. Kemudian rekognisi di pendanaan. Ini yang iris tipis-tipis terus. Nah, ini rekognisi pendanaan. Dulu siapa? Bupati, wali kota, gubernur, bantu pesantren. Ketika salah dalam proses administrasi, ditangkap bupatinya, ditangkap pesantrennya. Banyak bupati kejadian demikian. Padahal pingin menghadirkan negara, uang APBD mereka ada, tetapi karena memberikan hibah ini, misalkan nggak boleh hibah dalam 1 tahun berturut-turut 2 kali, atau 2 tahun, tahun kemarin dikasih, tahun depan dikasih lagi, nggak boleh kan? Itu. Nah, dengan undang-undang pesantren ini, karena jelas bahwa sumber pendanaan pesantren ini dari APBN dan APBD dan sumbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, makanya APBD sekarang sudah lahirlah setelah undang-undang pesantren 18 tahun 2019 ini, perda-perda pesantren di tiap provinsi. Waduh. Perda-perda pesantren di tiap kabupaten kota. Berarti APBD pun bisa bantu pesantren. Aduh, gitu. Keren PKB ini. Ya. Itulah. Kurikulumnya perlu nggak dengan adanya ini? Nah, kurikulum juga jelas. Kita ini bukan mau mengintervensi pesantren harus serentak dan seragam, tetapi menjaga bagaimana kultur Indonesia yang Islamnya tawasud, Islamnya itu betul-betul rahmatan lil alamin. Jangan sampai yang kita antisipasi, kita khawatirkan selama ini bagaimana ada satu image bahwa pesantren tempatnya pendidikan radikal segala macam. Itu bukan kita mau intervensi itu, tetapi betul-betul bahwa di pesantren diajarkan orang ini untuk menjadi tokoh-tokoh yang nanti akan membina umat.
keberlanjutannya, sustainable dari tokoh tua ke tokoh muda itu. Boleh juga nggak nanti Pak, kiai pesawat terbang, kiai pilot, kiai problem. Justru lebih bagus di setiap leading sektor kalau hadir. Teknologi gitu. Iya. Sekarang di pesantren-pesantren hadirkan BLKK. Iya. Balai Latihan Kerja Komunitas. Ini ide dari Kementerian Tenaga Kerja sejak zamannya sahabat saya Hanif Dairi, diteruskan oleh sahabat Ida Fauzia. Ini perjuangan betul-betul kami ini berpikir untuk pesantren. Nah, di sanalah sudah mulai di pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak Hanif waktu itu turunkan berapa ribu BLKK, Bu Ida sekarang turunkan berapa BLKK, dan semua merasakan, bukan hanya PKB. Kan Bapak sebut nama kader tadi. Ya. Di Komisi 8 kalau nggak salah Bapak punya teman kader juga, Marwanda Sopang. Nah, Pak Marwanda Sopang. Betul. Itu gimana peran beliau? Pak Marwanda Sopang ini garda terdepan, beliau menyelesaikan kemarin karena panjanya juga dari Komisi 8. Bahkan beliau adalah pasukan paling aktif, pasukan terdepan untuk menyelesaikan undang-undang ini. Dan sekarang yang ada di benak beliau ini ketika afirmasi mengenai pendidikan pesantren nih ya. Karena ada amanat di undang-undang pesantren itu rekognisi pendanaan, harus ada dana abadi seperti dana abadi pendidikan. Ini penting untuk peningkatan kualitas santri, kualitas kiainya. Masa yang lain dapat, misalkan sekarang beasiswa bisa sekolah ke luar negeri. Nah, melalui pesantren, banyak santri-santri yang bisa kita sekolahkan di luar negeri. Itu perjuangan Pak Marwanda Sopang, dana abadi pesantren ini bisa sampai di, bahkan kemarin tahun ini kita 20 triliun berbagi dua lah untuk dana pendidikan, tambah 10 triliun untuk dana pesantren 10 triliun. Luar biasa ini. Demikian bincang tipis-tipis dengan Kang Cucun Ahmad Samsurijal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.